disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Ridwani SAG. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله سبحانه وتبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتبارك وتعالى كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para alim ulama, orang tua-tua kami, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Kota, para tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya pernah berlalu hadirin yang mulia
Pernah berlalu satu masa di mana ketika itu saya dan kita semua ini belum bisa disebut apa-apa. Tidak bisa disebut apa-apa. Jasadnya belum ada, namanya belum ada, bentuknya tidak ada, kecerdasan otaknya apalagi, kefasihan lidahnya apalagi, ketampanan rupanya apalagi. Orangnya belum ada, belum bisa disebut apa-apa. Lam takun syai'an madhkura, tidak bisa disebut apa-apa. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita didatangkan oleh Allah Ta'ala, tapi bentuknya masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Bahkan subhanallah, terus terang, saking sederhananya terkesan hina. Ketika itu kita dihadirkan hanya dalam bentuk setetes nutfah. Dalam Al-Quran Allah tersebut ma'in mahin, setetes air yang hina. Itulah saya dan kita semua. Tadinya kita tidak ada, nggak bisa disebut apa-apa. Ketika mulai ditampakkan oleh Allah, yang tampak berupa setetes air mani yang hina. Sebenarnya untuk mengenai ini semua ini ada rencana besar Allah Ta'ala untuk kita. Kemudian saudaraku sekalian, diubah dari setetes air mani yang hina, mimma imahi, kita jadi segumpal darah. Saya, kita semua segumpal darah. Kemudian jadi segumpal darah. Kemudian jadi bayi kecil yang tidak bisa apa-apa. Buang air besar, buang air kecil, nangis. Itulah kepandaian kita ketika itu. La ta'lamuna syai'a, tidak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Untuk apa Allah buat tahapan-tahapan ini? Ada rencana Allah, ada kehendak Allah atas peristiwa ini, atas diri kita nantinya. Saudaraku sekalian, setelah itu jadi kecil, tertatih-tatih, nggak punya apa-apa juga, belum bisa berbuat apa-apa juga. Kemudian besar, remaja, dewasa. Setelah itu Allah kembalikan lagi, Allah kembalikan lagi. Thumma takunu syuyukha, jadi tua renta yang nggak bisa apa-apa lagi, tidak bisa mengenali anak kandungnya sendiri, tidak bisa mengenali orang-orang yang tadinya dekat dengan dirinya, bahkan hampir-hampirnya tidak bisa mengenali apa perbuatannya sendiri. Sudah makan, katanya belum makan. Anak datang, katanya kamu dasar anak durhaka, tidak pernah datang. Inilah model. Setelah itu kembali tidak ada lagi. Para alim ulama, orang tua-tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan peristiwa semua ini terjadi dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan dengan keinginan kita. Hadirnya kita ke dunia ini juga bukan kehendak kita. Allah menghendaki kita hadir, hadirlah kita. Allah menghendaki kehidupan atas diri kita, hiduplah kita. Allah menghendaki kita sampai usia remaja, sampailah kita berusia remaja. Allah menghendaki kita sampai berusia tua, tualah kita. Allah menghendaki hidupnya kita, hiduplah kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kehendak Allah Ta'ala. Allahuwal fa'ilul haqiqi. Allah pelaku peristiwa yang hakiki. Segala sesuatunya
Tidak ada yang berlaku di alam semesta melainkan dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Allah cerita dalam Al-Quran, dipilih contoh yang spesifik. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sehelai daun lepas dari rantingnya, bukan karena angin kencang, juga bukan karena badai topan, juga bukan karena sudah kering kerontang, bukan juga karena hujan lebat. Illa bi'idznillah, karena Allah izinkan dia lepaslah dia dari rantingnya. Subhanallah, hadirin yang mulia. Ketika daun ini gugur dari rantingnya, jatuh, ada yang telentang, ada yang telungkup, ada yang telentang-telungkup, semua dalam kontrol Allah Ta'ala. Seperti kita hadirnya. Jadi apa, kemana, bagaimana, seperti apa, tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah datangkan kita di sini, yang mana kita pernah melalui satu masa ketika itu kita tidak bisa disebut apa-apa, karena memang ketika itu kita bukan apa-apa. Ada 3 pertanyaan Allah, dan kita ini hadirin yang mulia, kita ini bertanggung jawab untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka dicipta tanpa bahan? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? 2 pertanyaan. Yang ketiga, am khalaqus samawati wal ardh? Bumi yang kita pijak, langit tempat kita berteduh, ciptaan mereka kah ini? Subhanallah, Allah tanya hadirnya, dan Allah tanya kita ini bertanggung jawab untuk bisa memberikan jawaban yang benar. Allah tuntut kita untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Saudaraku sekalian, pertama, adakah kita diciptakan bukan melalui sesuatu tanpa bahan? Subhanallah. Pertanyaan ini insya Allah lain waktu kita akan bahas, kita akan sampaikan, butuh waktu yang agak sedikit panjang. Tapi pertanyaan kedua, am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan mereka diri sendiri? Apakah kita ini menciptakan diri kita sendiri? Kalaulah kita yang menciptakan diri kita sendiri, hadirin yang mulia, saya yakin kita yang sudah tertampan yang hadir di majelis ini pun dia tidak menginginkan dia seperti itu. Dia ingin agar dirinya lebih tampan lagi. Yang terkaya di antara kita yang hadir di sini pun, sekiranya ia menciptakan dirinya sendiri, maka dia akan menciptakan dirinya sebagai seorang yang terkaya di kalangan para hartawan, akan lebih kaya lagi dari ini. Semua kita akan menciptakan kita, melahirkan diri kita sendiri dari keluarga Quraisy Bani Hashim. Kita memilih seperti kehendak kita sendiri, tetapi ternyata tidak. Kemudian pertanyaan ketiga, am khalaqus samawati wal ardh? Adakah langit ini, bumi ini, mereka yang cipta? Juga ternyata tidak. Sekiranya hadirin ini seakan-akan, kalau sekiranya kita jadi dengan sendirinya, atau kita menjadikan diri kita sendiri, atau katakanlah sekiranya dunia ini, langit ini, bumi ini kita sendiri yang mencipta, Allah akan berkata, kamu bebas, kamu bebas. Zalim dengan adil sama saja, zina dan nikah sama saja, taat dan durhaka sama saja, khamar dan asal madu sama saja. Itu kalau kita yang menciptakan diri kita sendiri. Itu kalau dunia ini kita yang menciptakan.
Dan seakan-akan Allah berkata, silakan kamu menjadi raja, aku turun, kata Allah, aku mundur. Tetapi ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Dan sesungguhnya bermiliar-miliar manusia dalam kebingungan tentang tiga perkara ini. Tentang tiga persoalan ini, bermiliar-miliar manusia masih dalam kebingungan semenjak dahulu sampai sekarang. Dan untuk masa-masa yang akan datang masih akan bermiliar-miliar manusia dalam kebingungan mengenai tiga persoalan ini. Sehingga ada di antara manusia yang berperilaku seakan-akan dia menciptakan dirinya sendiri, hidup sekehendak dirinya. Orang yang mengenali dirinya diciptakan oleh Allah dengan keajiban-keajiban yang sungguh menakjubkan, dan dia tinggal di bawah langitnya Allah, dia tinggal di buminya Allah, dia hidup dengan santunan dari Allah. Kalau dia bahagia, dia dibahagiakan oleh Allah. Kalau dia mulia, karena dimuliakan oleh Allah. Kalau dia rupawan, ditampankan oleh Allah. Kalau dia cantik, karena dicantikkan oleh Allah. Kalau dia tinggi, karena ditinggikan oleh Allah. Pasti wallahi dia akan jadi hamba Allah. Saudaraku yang mulia, untuk menjawab tiga persoalan ini dan persoalan-persoalan yang lain, Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah mengutus satu persatu kekasih-kekasih Allah. Yang diutus adalah kekasih. Tidak ada yang bukan kekasih yang diutus oleh Allah ke dunia untuk memberitahu kepada kita supaya kita jangan kebingungan. Dan hadirat rahimakumullah, mereka dihantar untuk memahamkan kepada kita atas perkara ini dengan penuh pengorbanan, satu persatu, dari Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, terus satu persatu, dan yang terakhir junjungan agung Sayyidul Wujud Habibullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ini para kekasih-kekasih Allah sengaja dihantar oleh Allah Ta'ala untuk memberitahu kepada kita bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri, bahwa kita tidak menciptakan dunia ini. Tidak. Para nabi memberitahu kepada kita bahwa kita ini sedang dalam perjalanan, kita sedang dalam safar, perjalanan masih jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para nabi-nabi yang lain memberitahu kepada kita perkara ini. Dan Allah menciptakan kita bukan dengan bermain-main. Mudah bagi Allah segala sesuatu, tapi untuk menciptakan kita Allah dengan penuh kesungguhan. Bukan dengan bermain-main Allah menciptakan saya dan kita semua. Dan juga bukan untuk bermain-main. Pertanyaan ini ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Ta'ala melihat bermiliar-miliar manusia hidup dengan kefahaman seakan-akan dunia ini tempat bermain. Bahkan ada yang salah faham hadirin yang mulia. Kan Allah bilang, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan dan senda gurau. Salah memahami makna. Sehingga Allah Ta'ala tanya, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu dengan bermain-main atau untuk bermain-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian berakhir di situ, tidak dikembalikan lagi kepada Allah. Tidak. Mufassirin menyebutkan istifham ingkari. Pertanyaan artinya untuk pengingkaran. Kita bukan untuk bermain-main. Dan kita bukan berhenti sampai di sini.
Kita akan dikembalikan lagi kepada yang pernah menciptakan kita, yang selama ini mengurus kita. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim untuk kita umat yang di akhir zaman, yang mana kata Rasulullah, antara aku dengan kehancuran alam ini seperti ini. Betul-betul Nabi yang terbalik, Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin alaihi salatu wassalam, diutus untuk kita, untuk saya dan kita semua, kekasih Allah Ta'ala, penghulu para nabi, imam para rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, ada satu cerita Bahlul, nama satu orang ahlullah yang hidup di zaman Harun ar-Rasyid rahimahullah. Satu orang wali Allah jalan, lihat kerumunan anak-anak sedang main-main buah jadam. Ada satu orang tidak ikut bermain dan dia menangis. Maka Bahlul rahimahullah datang mendekati. Wahai anakku, kenapa nangis? Kamu tidak punya buah jadam untuk bermain ya? Paman carikan jadam untuk kamu, supaya kamu bisa bermain seperti teman-teman. Maka anak ini makin menangis. Loh, kok makin menangis? Harusnya ini solusi. Dia tidak bisa bermain, tidak ada alat permainan. Ditawari solusi kok tambah nangis. Maka dikatakan, wahai paman, aku menangis bukan karena tidak punya buah jadam, tidak bisa bermain dengan mereka. Paman mau carikan aku buah jadam supaya bisa bermain-main dengan mereka. Apakah dunia ini tempat bermain-main? Apakah saya diciptakan untuk bermain-main? Apakah paman diciptakan untuk mengajak orang bermain-main? Terkejut sang ahlullah. Satu orang anak kecil bisa mencetuskan sebuah kata. Apakah saya diciptakan untuk bermain-main? Saya pikir masih banyak di antara kita ini, Pak. Masih banyak di antara kita ini yang gak pernah tercetus dari lidah kita bicara seperti ini. Ketika kepada anak-anak kita, istri kita, apa kamu pikir kita di dunia ini cuma bermain-main? Saya pikir hampir banyak di antara kita yang tidak pernah sebaris kata seperti ini keluar dari lidah kita. Tapi lihatlah anak kecil yang belum balik di masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Dia mengatakan kepada seorang wali Allah, paman, apakah aku diciptakan untuk bermain-main? Apakah paman diciptakan oleh Allah untuk mengajak orang bermain-main? Meleleh air mata Bahlul. Seorang yang hatinya peka, hatinya penuh dengan nur Allah Ta'ala, nur hidayah. Terus kenapa kamu nangis, nak? Kenapa kamu nangis? Paman, aku sering melihat ibuku bakar sampah atau bakar kayu bakar. Maka ibuku mengumpulkan ranting-ranting kecil dulu. Ranting kecil dibakar, ranting kecil, daun-daun. Kemudian mulai